Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 6 yang soleh dan soleha. Ketemu lagi di pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, masih membahas materi Sunan Giri. Sunan Giri lahir dari seorang ayah bernama Syekh Maulana Ishak dan ibu Dewi Sekardadu. Merupakan cucu Raja Blambangan atau yang sekarang disebut dengan Banyuwangi. Ketika umur 40 hari dibuang ke laut oleh kakeknya, kemudian ditemukan oleh seorang nelayan dan diangkat anak oleh Nyai Ageng Pinatih. Kemudian diberi nama Joko Samudra. Bagaimanakah kisah Sunan Giri selanjutnya? Nyai Ageng Pinatih merawat Joko Samudra dengan penuh kasih sayang, layaknya putra kandungnya. Ketika umur 11 tahun, Joko Samudra dititipkan di pondok pesantren Sunan Ampel, yaitu di Ampel Denta. Selama berguru kepada Sunan Ampel, Joko Samudra merupakan anak yang cerdas, semangat, dan tawadu, serta mudah sekali menerima ilmu, sehingga menimbulkan kecurigaan kepada Sunan Ampel. Hingga suatu malam ketika Sunan Ampel hendak sholat tahajud, Sunan Ampel melihat ada sebuah cahaya putih yang berasal dari kamar santri. Kemudian Sunan Ampel menandainya dengan mengikat sarung salah satu santri tersebut. Keesokan harinya, Sunan Ampel menanyakan kepada semua santri, siapakah yang di sarungnya terdapat tanda sebuah ikatan? Ternyata santri tersebut adalah Joko Samudra. Sunan Ampel yang penasaran dengan Joko Samudra akhirnya menanyakan kepada ibunya Nyai Ageng Pinatih siapa sebenarnya Joko Samudra. Nyai Ageng Pinatih kemudian menceritakan bahwa Joko Samudra dulunya adalah seorang bayi yang ditemukan di laut lepas oleh anak buahnya. Mendengar cerita dari Nyai Ageng Pinatih, Sunan Ampel kemudian teringat kepada pesan pamannya Syekh Maulana Ishak, bahwa apabila di kemudian hari Sunan Ampel menemukan atau menerima seorang santri di mana riwayat hidupnya pernah dibuang ke laut, maka namailah santri tersebut dengan nama Raden Paku. Sejak saat itu, Sunan Ampel memanggil Joko Samudra dengan Raden Paku. Ketika Raden Paku berumur 16 tahun, Sunan Ampel mengirimkan Raden Paku ke Pasai, ditemani putra Sunan Ampel yaitu Sunan Bonang atau Maulana Magdum Ibrahim. Di Pasai, Raden Paku berguru kepada seorang ulama bernama Syekh Awalul Islam, yang ternyata Syekh Awalul Islam adalah ayah kandung dari Raden Paku itu sendiri. Kemudian karena kecerdasan otaknya yang sangat luar biasa dan tidak ada tandingannya, Raden Paku kemudian diberi nama Syekh Maulana Ainul Yakin oleh para gurunya, termasuk oleh ayahnya sendiri. Ketika hendak pulang ke tanah Jawa, ayahnya berpesan dengan memberikan sebuah bungkusan putih berisi tanah dan berpesan kepada Raden Ainul Yakin supaya mencari tanah yang sama seperti yang ayahnya berikan. Kemudian apabila sudah menemukan, maka dirikanlah pondok pesantren di daerah tersebut. Setelah kembali ke tanah Jawa, Raden Ainul Yakin kemudian menikah dengan Dewi Murtasih dan Dewi Wardah. Setelah menikahkan Raden Ainul Yakin, Sunan Ampel kemudian mengembalikan Raden Ainul Yakin kepada ibunya, yaitu Nyai Ageng Pinatih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.